menggunakan Nginx untuk web servernya kita sudah konfigurasi dengan SSL dan juga dengan PHP FPM 8.1 yang terbaru ya. Sekarang kita sudah berhasil menjalankan WordPress di dalam web hosting yang kita buat. Oke, kembali lagi di Agung Channel. Kali ini saya mau lanjutin tutorial sebelumnya ya tentang pembuatan web hosting. Sekarang kita akan lanjut ke cara menggunakan web hosting di VPS untuk website WordPress. Nah, jadi kita akan membuat website WordPress yang akan dijalankan di dalam web hosting yang sudah kita buat sesuai dengan video tutorial sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang sedikit nih alur penggunaan web hostingnya di VPS ya. Sedikit overview aja nih, kemarin udah kita lakukan. Kita sudah menginstal operating system Debian 11 ya di VPS folder. Jadi nanti Debian 11 nya ini akan diinstal menjadi web hosting ya. Kita akan membuat web hosting dengan menggunakan web server Nginx atau Nging ya. Nah, kemudian database MariaDB dan juga PHP 8.1 yang terbaru ya. Itu akan dijadikan satu kesatuan menjadi web hosting. Nah, di sini sekarang yang akan saya jelaskan di video ini adalah cara untuk setup atau setting dan konfigurasi masing-masing dari web server dan juga PHP supaya bisa melakukan hosting website menggunakan WordPress ya. Kita akan install WordPress di dalam web hosting ini. Nah, ini dia. Kita akan membuat website menggunakan WordPress yang akan di-host atau dijalankan di dalam web hosting yang sudah kita buat. Oke. Sekarang kita akan langsung saja nih praktek ya. Jadi kita akan gunakan login dulu nih ke akun foldernya ya. Kemudian kita masuk lagi. Kita akan remote servernya. Sini kita copy kemudian buka putih ya. Oke, login menggunakan user root. Passwordnya kita copy paste di sini. Oke, kita sudah. Kemudian kita masuk ke website teknologi terupdate.com. Nah, ini saya ada bikin tutorial baru ya di sini. Nanti bisa dicek linknya di deskripsi ya. Di sini kita akan membuat web hosting sendiri. Sudah ya. Nah, membuat web hostingnya supaya bisa melakukan hosting di sini website WordPress ya. Kita akan menghosting website WordPress dalam web hosting ini ya. Oke, sekarang kita ngapain nih? Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi sekarang kita lanjut ke proses ini nih, cara install WordPress di Debian pada VPS folder ya. Supaya gampang kita gunakan seperti ini aja. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan domain rizkyagung.com ya. Ini domain ini nanti akan saya gunakan untuk website yang akan kita buat nih menggunakan WordPress ya. Yang pertama kita akan membuat dulu nih install CCL SSL certificate ya, atau sertifikat untuk domainnya supaya kita bisa menggunakan HTTPS ya. Ini seperti ini kan kita pakai HTTPS. Nah, ini HTTPS nya ini nanti kita akan generate di dalam servernya ini dan juga nanti akan kita gunakan juga Cloudflare ya. Itu akan kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita akan buat dulu sertifikatnya. Kita masuk ke folder ini cd etc ssl cert ya. Ini cert ini isinya adalah bagaimana sertifikat yang sudah ada di servernya. Kemudian kita eksekusi komen ini. Ini adalah komen untuk menggenerate SSL certificate ya menggunakan command OpenSSL. Di sini dipastikan ya teman-teman untuk domainnya gini harus disamakan dengan domain yang akan teman-teman gunakan ya. Ini saya gunakan ini, maka nanti ini diganti dengan domain yang teman-teman gunakan. Oke, yang rizkyagung.com ini. Oke, kalau sudah kita enter, di sini kita akan suruh mengisi data seperti ini ya. Data country name atau negara, di sini Indonesia, ID ya. Ini ya. Kemudian provinsinya mana nih? Nah, saya tinggal di provinsi Bali, misalnya Bali. Kalau misalnya di Jakarta, di Jakarta atau di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu bisa diisikan. Kemudian untuk kotanya saya di Denpasar. Kemudian di sini bisa diisi terserah ya. Oke, ini username saya kasih aja Agung Channel.
kemudian unit name-nya juga terserah. Ini yang penting adalah di sini nih, yang paling penting adalah di common name-nya harus sesuai dengan domain yang digunakan ya, karena saya menggunakan rizkyagung.com ya. Nah, ketikkan domain yang teman-teman gunakan, kemudian emailnya juga terserah yang teman-teman gunakan, misalkan ini ya, contoh saja. Oke, kalau sudah di sini berarti kita sudah membuat mengenerate file ininya ya, sertifikat SSL-nya. Kita bisa cek filenya mana ya. Ya, ini dia, kita sudah berhasil membuat dua file sertifikat yang dengan ekstensi CLT dan key-nya. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam konfigurasi Nginx-nya ya. Sekarang kita lanjut untuk setting PHP FPM-nya. Kita akan masuk ke directory ini. Nah, supaya lebih jelas ya. Kemudian di directory ini kita akan membuat file baru. Ini adalah directory ini ya, untuk pembuatan pool untuk PHP FPN-nya. Poolnya ini dia akan kita akan buat pool baru dengan nama domain yang akan kita gunakan ya. Ini khusus dibuat poolnya untuk domain yang akan kita gunakan, jadi tidak mencampur dengan pool yang lain ya. Oke, ini contoh konfigurasinya seperti ini, teman-teman bisa copy ya, copy kemudian paste di sini, klik kanan. Ini dipastikan juga teman-teman kalau untuk yang ditandai merah ini adalah yang harus diganti dengan nama domain yang teman-teman gunakan ya, jangan samakan seperti ini, nanti nggak jalan. Oke. Nah, ini sudah, kemudian kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Oke, kita sudah membuat file konfigurasi poolnya di FPN, PHP FPM ya. Kita sekarang lakukan restart service-nya, service PHP 8.1 FPM restart. Oke, kalau sudah, kita akan buat settingan konfigurasi di Nginx-nya. Kita masuk ke folder konfigurasi atau direktori konfigurasi untuk Nginx-nya. Di ini bukan global, ini yang khusus untuk site-nya ya, untuk websitenya, di etc nginx confd. Nah, di sini kita akan buat juga hampir sama kayak tadi ya, kayak ini kita bikin file baru dengan nama domain.conf ya, rizkyagung.com.conf. Ini pakai komen nano seperti tadi ya. Kita bisa copy dan paste komen ini. Tapi pastikan juga ini untuk yang tanda merah ini juga harus disesuaikan dengan nama domain yang teman-teman gunakan ya. Jangan samakan seperti yang sebenarnya saya, nanti nggak jalan gitu ya. Oke, kalau sudah, kita cek dulu nih seperti ini ya. Ini kalau udah oke, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, kemudian kita restart service. Kita cek dulu konfigurasinya ada yang error apa belum nih, apa ada yang error apa enggaknya. Nginx T. Nah, ini udah oke, tes successful. Kemudian kita restart service-nya, service Nginx restart-nya, Enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat konfigurasi di Nginx untuk mengkombinasikan nih konfigurasi pada SSL. Ini ada SSL-nya, kita import di sini ya untuk key dan CRT-nya. Kemudian FPM-nya, PHP-nya juga kita define di sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut nih download file WordPress-nya. Kita masuk ke directory untuk website atau Nginx-nya ya, di /usr share Nginx HTML. Di sini kita akan download file installer untuk WordPress-nya. Ini komennya seperti ini, pakai komen wget https wordpress.org latest.zip ini. Kita enter. Kalau misalkan belum ada wget-nya, bisa teman-teman install dulu ya, pakai komen apt install wget gitu ya. Ini kalau sudah ada berarti kita langsung sudah selesai, kita downloadnya. Kemudian kita akan unzip file ini latest.zip-nya ini. Nah, sama kayak tadi, kalau unzip komennya belum ada, bisa install dulu apt install unzip ya. Ini karena sudah, mungkin kita bisa langsung aja. Nah, ini sudah langsung kita unzip file installer WordPress-nya. Kita akan coba cek ls ya. Di sini udah muncul file directory WordPress ya. Ini akan kita ganti nama direktorinya
Ini ya, kita ganti dengan nama domainnya. Ini kan MV itu adalah kita akan move ya, kita akan merubah dari WordPress ke rizkyakun.com. Ini merubah nama direktori ya. Oke, kalau sudah kita cek lagi. Sekarang sudah berubah jadi rizkyakun.com. Oke, sekarang kita akan ganti nih untuk owner ya, change owner, on ini supaya ownernya nih root bisa berubah menjadi www.data, karena yang digunakan di sini adalah www.data di konfigurasi Nginx nya ini ya. Kemudian di sini juga www.data ini di dalam PHP FPM nya. Jadi kita harus samakan ownernya atau yang punya filenya dengan www.data ini ya. Oke, enter. Ini di sini komennya on main r www.data titik 2 www.data. Ini titik ya. Nah, ini titik maksudnya untuk semua direktori ke belakangnya kita eksekusi menggunakan mengganti menggunakan owner yang kita gunakan ini ya. Nah, ini sudah berubah sekarang. Ownernya sudah berubah. Sekarang kita akan lanjut membuat database di WordPress-nya. Kita masuk ke konsolnya MySQL atau MariaDB-nya ya. Ini menggunakan komen MySQL min u root min p ya. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah, kita akan lakukan komen ini, eksekusi komen SQL untuk membuat database. Ini komennya adalah create database. Nah, ini nama database-nya ya. Ini diganti dengan nama database yang akan teman-teman gunakan juga. Silahkan. Kemudian kalau udah, enter. Oke, kalau sudah kita exit. Oke, sudah. Kemudian kita akan setting domain dengan Cloudflare ke VPS VPN-nya. Nah, di sini kita akan bikin akun dulu nih di Cloudflare. Kita besarin. Kita masuk ke cloudflare.com, kemudian sign up ya. Kalau belum punya akunnya bisa sign up. Kemudian masukkan emailnya di sini. Masukkan passwordnya, kemudian create account. Oke, ini sekarang kita sudah membuat akun baru ya, akun baru di Cloudflare. Sekarang kita akan add set nih, kita akan masukkan menambahkan set baru atau domain baru di sini ya. Saya akan masukkan rizkyakun.com. Kemudian kita klik add site. Nah, di sini sebenarnya berbayar, cuman kita pakai yang gratis aja nih, yang paling bawah ya. Sini free $0 nih ya. Kita pakai yang gratis, kemudian continue. Oke, dia sekarang sedang melakukan scanning DNS record-nya nih. Nah, ini sudah ada ternyata DNS record-nya. Kita bisa delete dulu semua ya. Kita delete. Oke, kalau sudah, kita akan buat record baru nih, add record. Kemudian type-nya A, kemudian di sini adalah nama domainnya. Kita bisa ketikkan nama domainnya atau bisa pakai add. Nah, ini add sama aja nih, add yang sama dengan ini. Kemudian IP address dari servernya kita copy ya, ini copy IP-nya, paste di sini. Kemudian save, tambah lagi satu recordnya, kita ganti menggunakan CNAME ya. CNAME di sini kita ketikkan www, kemudian targetnya add. Jadi kita akan redirect yang membuka www ini ke dalam alias dari rizkyakun.com. Jadi kalau membuka www.rizkyakun.com akan diarahkan ke sini. Oke, kalau sudah kita save. Oke, sudah ya, kita klik continue. Sekarang kita akan lakukan penggantian name server dalam domainnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke penyedia layanan domain yang digunakan ya, masing-masing beda-beda ya. Saya menggunakan name silo ini, nanti akan saya rubah name servernya ke dalam name server yang ada di sini yang punya Cloudflare ini ya. Oke, di sini saya akan copy name servernya Cloudflare ini, kemudian paste di sini. Ini sebenarnya sudah saya menggunakan Cloudflare juga di sini. Saya tinggal ganti aja. Ini paste gitu ya. Kalau sudah, kita update name servernya.
Oke, ini biasanya kalau kita update name server itu butuh waktu ya teman-teman. Bisa saja lama sampai 24 jam sampai 48 jam nih, atau cepet misalkan ya, dalam hitungan menit atau detik ya udah selesai. Nah, sekarang kita akan coba klik ini dulu nih dan cek name server ya. Kalau sudah, kita ini skip recommendationnya. Nah, kita akan coba klik DNS nya ini, kita buka nih webnya apakah sudah berubah. Nah, berarti sudah ini, karena kalau sudah seperti ini berarti dia domainnya sudah berhasil kita arahkan ke Cloudflare, dan juga Cloudflare akan mengarahkan ke IP ini ya. Jadi ini muncul setup wizard untuk awal dari instalasi WordPress-nya. Kita akan langsung setup ini ya, install WordPress-nya menggunakan English aja ini, continue. Kemudian database, ini untuk settingan database-nya ya, kita langsung let's go. Oke, untuk mengisinya kita isi database name-nya dengan nama database yang tadi kita gunakan ya. Di sini tadi itu di database mana, database, oh ini nih, sorry, tadi kita gunakan ini ya. Nah, ini nama database-nya, kita masukkan di sini. Kemudian username-nya root, ini password awal ya, yang sebelumnya kita setup waktu installation, secure installation dalam SQL-nya. Ya. Dan yang lainnya sudah, nih database-nya, hostnya localhost dan prefix-nya ini. Kalau sudah, kita klik submit. Nah, ini kemudian run the installation. Oke, sekarang kita sudah berhasil menginstal WordPress-nya. Sekarang kita akan melakukan ini setting dari nama dan username-nya ya. Ini isikan nama, kemudian username, password. Ini contoh password aja nih. Nah, ini contoh aja ya. Confirm. Kalau misalkan di sini weak ya di klik ini ya. Kalau udah strong ini nggak muncul. Kalau sudah, kasih email. Ini ya contoh aja. Ini sesuaikan dengan webnya teman-teman ya. Terserah teman-teman mau dikasih apa untuk user dan passwordnya. Kalau udah, kita install. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa login di sini, atau kita bisa buka langsung webnya ya. Ini kita langsung buka webnya seperti ini. Ini tampilan default atau awalnya dari WordPress. Kita udah berhasilnya install WordPress-nya di sini. Kemudian kalau mau login ya tadi, dan passwordnya dimasukkan. Sekarang kita sudah masuk ke dashboardnya WordPress. Nah, ini pertanyaannya, kan tadi kita sudah pakai SSL ya, tapi kenapa di sini not secure nih ya? Karena di sini kita masih pakai HTTP nih, bukan HTTPS ya. Kita setting dulu di Cloudflare-nya, masuk ke SSL atau TLS nih. Kemudian kita di sini udah full, udah bener ya. Kita masuk ke Edge Certificate. Oh, ini masih statusnya masih pending validation ya, jadi masih belum bisa digunakan. Tapi nggak apa-apa, kita setting aja langsung di HTTPS-nya ini, always use HTTPS ya. Centang, yang lainnya sudah oke sih. Ini itu aja, kita tinggal nunggu nih statusnya dari pending ke ini ya. Kalau udah ready nanti bisa kita gunakan langsung di sini. Kita coba refresh, ini masih belum. Misalkan kita pakai HTTPS. Nah, ini karena sertifikatnya masih pending jadi belum bisa ya, belum bisa dipakai. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Kita tunggu sampai proses ininya sudah selesai di Cloudflare-nya ya, supaya bisa kita gunakan HTTPS-nya. Later. Oke, ini setelah kita tunggu, statusnya sudah berubah jadi aktif ya. Sekarang kita coba cek lagi untuk refresh ini. Nah, sekarang sudah bisa nih. Sertifikatnya udah valid, secure nih ya, HTTPS. Ini juga kalau kita reload dia harus login ulang ya, karena beda protokol tadi. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah bisa ya, kita sekarang sudah bisa membuat web hosting sendiri untuk menghost website yang berbasis WordPress ya. Kita tadi menggunakan Nginx untuk web servernya, kita sudah konfigurasi dengan SSL dan juga dengan PHP FPM 8.1 yang terbaru ya. Sekarang kita sudah berhasil menjalankan
WordPress di dalam web hosting yang kita buat. Ya mungkin itu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dicoba. Sampai jumpa lagi di video Agung Channel selanjutnya. Bye bye.